Shalom bagi kita semua. Shalom. Sekali saya sapa shalom. Shalom. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan kita masih bisa ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan yang tak pernah henti dalam kehidupan kami. Baik, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara mengambil sikap teduh dan berlutut di hadapan Tuhan. Kita terus selesai. Baik, sebelum kita memuji Tuhan, saya akan membacakan sejarah singkat Gereja Gidi. Gereja ini masuk di pedalaman Papua pada tanggal 20 April tahun 1954, yang ada 3 orang misionaris bersama 7 orang pemuda dari Senji yang pertama kali mendarat di Sungai Baliem, Pitigima, dan Wamena. Lalu gereja Injil di Indonesia disingkat GIDI adalah sebuah kelompok gereja Kristen di Indonesia. Dalam suatu resminya, gereja ini berdiri sejak tanggal 12 Februari 1962. Gereja ini mendaftar ulang lewat Akta nomor 15 tanggal 6 Januari 1989. Bentuk GIDI adalah otonom dan gereja nasional dengan masa berlaku tak terbatas. Demikian sejarah singkat gereja GIDI. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata alam semesta. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Aceh. Segala puji hormat dan syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, yang kami yakini bahwa saat ini Engkau bersama dengan kami. Kami akan memulai ibadah dan puasa kami pada hari ini. Kami berdoa dan kami mohon kepadamu ya Roh Kudus, curahkanlah kuasa ilahi-Mu untuk menguatkan kami. Dan tolonglah akan kami ya Tuhan, agar dalam ibadah ini sungguh-sungguh kami berjumpa dengan Tuhan dan kami mempersembahkan yang terbaik kepadamu. Oleh karena itu kami berdoa dan menyerahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Tuhan mengurapi dengan urapan yang khusus dari Tuhan, pakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami semua yang ada pun kami berdoa kiranya kami semua akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan kepada kami semua. Kami berdoa dan menyerahkan rangkaian ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk. Baik, saya mengajak Bapak Ibu atau saudara-saudara kita membuka nas Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ke-1 sampai 5. Sekali lagi, Mazmur pasal yang 100 ayat 1 sampai 5. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan berhitung. Kalau sudah menemukannya kata amin. Amin. Baik, 1, 2, 3. Mazmur untuk hormat syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan lembah-lembahnya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatanannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Amin. Amin. Baik, kita akan memuji Tuhan dengan puji yang berkata, aku diberkati. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sekali lagi berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan puji yang berkata, aku diberkati. Haleluya. Setiamu nyata bagiku, tak terpacikan, tersedia bagi
berkata hari ini merasa bahagia. Haleluya. Haleluya. Baik, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan masuk dalam bulan kesaksian. Sebelum saya memberikan Bapak Ibu atau saudara-saudara bersaksi, kita sama-sama memuji pujian yang berkata, bila aku lihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi
bersaksi. Persilakan. Saya juga mau karena saya dipilih dari anggota DPR dari Papua. Saya perwakilan Papua, anggota DPR dari Papua.
lagi yang bersaksi. Nyanyi. Angkatlah. Saya ada yang bersaksi. Kalau nggak ada yang bersaksi. Kepada kita semua, seperti lagu tadi, Tuhan tidak pernah tidur, tapi Dia terus mengikuti jalannya rencana Dia, karena Dia punya rencana. Oleh karena itu, dua hal yang mau saya sampaikan. Satu, mengajak saudara-saudara kembali kepada firman. Kalau gereja-gereja selama ini kurang memperhatikan firman, padahal sudah lama itu firman. Kepada Abraham sudah ada aturan Melkisedek, sudah ada itu. Berulang-ulang Musa juga mengingatkan aturan Melkisedek itu, yaitu harus mengandalkan Tuhan. Dan firman selalu mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak mau kampus kita ini hanya sebatas 3.000 meter firkat, hanya ada pohon ara, pohon. Tidak mau seperti itu. Jadi supaya Tuhan buka jalan, semua orang umat Tuhan harus berpartisipasi dengan hati yang jujur, dengan hati yang tulus, ikhlas, rela, berkorban, harus. Dan setiap orang harus menghitung. Dan Tuhan menghargai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan saudara. Menghitung persepuluhanmu, Tuhan menghargai. Dan penghargaan Tuhan atas kerelaanmu memberikan itu, Tuhan akan melakukan invisible hand, campur tangan Tuhan atas ketulusanmu mengikuti firman. Kalau kamu sudah mulai teladan di kampus ini, pasti kau akan teladan kelak. Berapa tahun lagi kau akan melayani, sampai seumur berapa kau melayani. Syukur kalau ada seumur saya 80. Saya aja mengatakan saya ini baru separuh jalan hidup ini. Karena apa? Aku berkata baru separuh jalan aku mengerjakan tugas tanggung jawab dari Tuhan. Baru separuh jalan. Karena begitu banyak waktu yang saya sia-siakan selama hidup yang begitu banyak waktu sia-sia. Maka saya harus berjuang di akhir yang Tuhan sediakan. Maka saya ajak kamu, kalau kamu memberikan persekutuan itu, invisible hand, kuasa campur tangan Tuhan akan terjadi melalui pelayanan masing-masing. Kenapa ini baru saya ungkapkan tahun 2024? Kenapa bukan tahun-tahun sebelumnya? Kenapa tidak sejak pendirian IKSM tahun 2000 didirikan IKSM? Kenapa tidak tahun 2000? Segala sesuatu ada waktunya.
Kalau waktu Tuhan baru terungkap bagi KSR tahun 2024, tidak ada yang mustahil. Dan waktu tidak terlambat. Tidak terlambat kita membangun gerakan Santosa Asi. Gerakan Santosa Asi ini adalah akan tersebar ke seluruh gereja-gereja, organisasi, yayasan, dan usaha-usaha di muka bumi. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah menurut waktunya Dia menetapkan. Menurut waktu Tuhan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Nah, inilah waktu Tuhan kepada saudara-saudara, berkenan kepada kamu tentang persembahan persepuluhan. Jangan lengah bekerja di dalamnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Dalam segala perkara Tuhan akan Holy Spirit akan memberikan spirit semangat yang berkobar-kobar. Amin. Amin. Apakah balasannya untuk kasih setianya? Tapi kalau kau tidak setia, tidak ada balasan. Kalau kau tidak patuh, tidak setia, tidak ada balasan. Tapi kita mau melihat, kita mau menyaksikan kuasanya bekerja melalui saudara-saudara. Kalau kau mendengar suara itu seperti suara sangkakala, menggetarkan hati masing-masing. Yang sudah saya tugaskan, saya nyatakan, catat dan tulis itu. Tulis nama masing-masing, termasuk mereka yang sedang dalam PPR, supaya bilangannya ada 100, terbilang 100 evangelis utusan Tuhan. Permulaan dari Maleakhi 3 ayat 6 sampai 10, permulaan kata itu disebut, bila utusan yang kuutus kepadamu. Bila utusan yang kuutus kepadamu, nah, kamu adalah utusan yang diutus untuk berjuang. Berjuang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan Jokowi, bukan mengandalkan Prabowo, bukan mengandalkan penguasa-penguasa nasional, lokal di tempat saudara, tapi mengandalkan Tuhan. Yang mendengar berbahagia. Berbahagia orang yang mendengar. Yang kedua mau saya sampaikan. Siapa tahu yang mau saya sampaikan yang kedua? Yang kedua saya Jumat Agung sudah kita ketahui tanggal 29. Dan Jumat Agung juga kita sudah ketahui. Saudaraku, Natal sudah kita rayakan. Dan perayaan Natal itu dahsyat. Tuhan datang menyelamatkan. Boleh baca Lukas 19
ayat 10. Coba baca. Tuhan sudah menyelamatkan. Dan itu sudah kita rayakan. Lukas 19 ayat 10. Belum. Wanita membaca lebih dulu. 2, 3. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pria. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Coba. Dia datang mencari. Entah di mana saya berada. Bersembunyi saya tidak bisa. Melarikan diri pun saya tidak bisa. Kemanapun Tuhan cari dan mendapatkan saya. Dan yang hilang semua. Dimanapun dia hilang, tetap dapat oleh Tuhan. Hebat. Kita sudah rayakan dia. Kita rayakan dia karena dia mencari saya. Kita rayakan dia karena engkau terhilang dan dapat. Kita terhilang tapi dapat Tuhan. Kita sudah rayakan. Nah, sekarang kita harus rayakan Jumat Agung dan Paskah. Amin. Amin. Tidak seperti merayakan Natal kita, tapi rayakanlah gereja masing. Di mana kau beribadah, rayakanlah Jumat Agung. Supaya kau dengar ada 7 perkataan Tuhan di kayu salib. Dan semua telah dikerjakan Tuhan dan selesai. Harus rayakan. Dan Paskah adalah Paskah kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Kamu sudah menang. Amin. Kamu harus merayakan itu. Amin. Semua kita sudah perjamuan kudus. Karena kita sudah kudus. Pesan perjamuan kudus adalah firman itu dimeteraikan oleh darahnya. Dan perbuatlah itu. Dan ingatlah akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jumat Agung rayakan. Paskah rayakan. Santosa asli akan merayakannya. Baik Jumat Agung maupun Paskah pasti akan dirayakan. Demikian 2 hal saya sampaikan. Layar telah berkembang di lautan lepas. Darat pengemudi dan saudara akan di seberang sana Air mata hilang di seberang sana, damai kekal tak ada susah di seberang sana, sebab Yesus sertaku selama-lamanya. Haleluya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Papua, kita sama-sama. Amin. So ada Papua.
bekerja. Amin. Tuhan, terima kasih buat kesaksian dari suku Papua dan juga dari Opun. Tuhan Yesus memberkati. Baik, masih ada kesempatan buat Bapak Ibu saudara bersaksi, dipersilakan. Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan. Namun sebelum itu, kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, bila Tuhan telah melanda hidup. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang berkasih pada hari ini, Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan tangan yang memberi dan tidak memberi. Tuhan berkati Bapa yang baik, Bapa yang berkasih ini, dan doa dan harapan kami siap untuk persembahan. Haleluya, amin. Amin. Baik, kita memuji Tuhan dengan pujian berkata, bila topan keras melanda. Baik, tiba saja kita akan masuk dalam doa syafaat yang disampaikan oleh Nance. Namun sebelum itu kita menyanyikan pujian yang berkata, Allah itu kasih. Namamu
kami Tuhan. Kami ada sampai pada saat hari ini Tuhan, itu bukan karena kehebatan kami Tuhan, melainkan kasih sayang serta penyertaan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebelum kami menyampaikan segala syafaat kami kepada Tuhan, layakan kami, sucikan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin negara kami, dari Presiden Tuhan yang baru dipilih oleh masyarakat Indonesia 14 Februari kemarin Tuhan. Kiranya Presiden yang sudah dipilih ini Tuhan dapat menjalankan tugas yang telah diberikan kepadanya Tuhan. Tuhan, kami juga tetap berdoa Tuhan menyerahkan setiap menteri yang telah dipilih. Kiranya setiap pemimpin kami yang telah dipilih Tuhan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan tulus dan melayani masyarakat dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga tetap berdoa menyerahkan pemimpin-pemimpin kami yang ada di kampung Tuhan, baik di kepala desa, RT, RW, bupati, camat dan lain sebagainya Tuhan. Kiranya mereka yang telah dipilih Tuhan dapat menjalankan tugas mereka. Keluarga pemimpin kami pun kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masyarakat Tuhan, kami sebagai masyarakat di negara ini Tuhan. Kiranya Kau selalu memberikan kami satu hati Tuhan, saling tolong menolong, saling bergandengan tangan Tuhan untuk membangun negara kami Tuhan. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk perekonomian negara kami Tuhan. Kiranya perekonomian negara kami ini boleh pulih kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk cuaca yang saat ini sering hujan Tuhan, sering panas Tuhan. Kiranya dengan bergantinya musim ini Tuhan tidak membawa suatu penyakit, suatu musibah untuk kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa mungkin sebagian dari kami Tuhan, sebagian dari negara kami ini ada yang menimpa bencana Tuhan, baik itu hujan lebat yang sertai dengan angin kencang yang membuat kerusakan rumah warga ataupun lahan mereka yang gagal panen Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan Tuhan, menolong dan menjaga serta memberikan mereka semua tempat yang aman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk PT SAJ Tuhan. Kiranya Kau memberkati direkturnya Tuhan dalam dia menjalankan segala tugas yang telah diembankan kepadanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya, pergumulan serta pekerjaannya Tuhan. Kiranya Kau selalu menjaga dan melindungi hamba-Mu dalam segala aktivitasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak lupa juga kami berdoa untuk setiap karyawan-karyawati yang bekerja di PT SAJ Tuhan, baik yang bekerja di kantor, yang bekerja di lapangan Tuhan. Engkau memberkati dalam saat mereka bekerja Tuhan, mereka beraktivitas Tuhan. Jauhkan mereka dari mara bahaya Tuhan yang menimpa mereka Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga mereka Tuhan. Berkati Tuhan dalam setiap pergumulan, pekerjaan, dan apapun yang mereka gumul dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan buat berhasil. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap proyek Tuhan, mungkin yang sedang berjalan ataupun yang masih dalam perencanaan Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk STT IKSM Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap safety staff yang bekerja di dalam STT ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam keluarga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam setiap aktivitas mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan pendiri kami Pak Moses dan juga ibu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dalam segala pergumulan mereka Tuhan. Masa tua mereka Engkau memberkati Tuhan. Anak cucu mereka, menantu mereka Engkau tetap memberkati Tuhan. Pergumulan mereka pun Engkau buat berhasil Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan, keluarga kami yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka semua selalu dalam keadaan yang sehat Tuhan. Khususnya untuk keluarga kami ini Tuhan, orang tua kami Tuhan. Biarlah orang tua kami selalu dalam keadaan yang sehat Tuhan sampai kami ketemu nanti Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan. Kiranya Engkau menyediakan pekerjaan yang
mungkin saudara-saudara kami ada yang bergumul untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Karena Engkau mendengar segala pergumulan mereka, Engkau menjawab tepat pada waktu. Tuhan, jika keluarga kami ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, kiranya Engkau mengangkat segala sakit penyakit yang mereka rasakan, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa setiap obat-obatan, makan minum yang mereka konsumsi untuk membantu penyembuhan mereka, Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk orang-orang di luar sana, saudara kami yang saat ini belum beruntung seperti kami, Tuhan, yang tinggal di bawah kolong jembatan, Tuhan, yang saat ini mungkin makan cuma sekali sehari, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau mengirimkan orang-orang baik yang dapat menjangkau mereka, Tuhan, dan memberikan mereka apa yang mereka perlukan, Tuhan. Anak-anak mereka mungkin yang ada berpendidikan, Tuhan, bersekolah, Tuhan, Engkau memberkati, Tuhan, baik itu dari TK sampai dengan SMA, bahkan kalau ada yang perguruan tinggi, Tuhan, Engkau memberkati mereka, Tuhan, dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi doa syafaat kami pada saat ini, Tuhan. Kiranya doa syafaat kami ini berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk kakak tingkat semester 6 yang saat ini ada yang mencari tempat penelitian, bahkan ada yang sudah mendapatkan tempat penelitian, Tuhan. Kau memberkati mereka, Tuhan. Biarlah tempat di mana mereka melakukan penelitian, Tuhan, kiranya boleh berjalan dengan baik sampai mereka selesai nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak tingkat semester 8, Tuhan, yang saat ini sedang PPL, Tuhan. Kiranya Engkau menjaga mereka dimanapun mereka berada sekarang, Tuhan. Kiranya mereka dimanapun mereka berada, mereka bisa menjadi berkat untuk orang lain, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Inilah yang menjadi doa syafaat kami, doa syafaat kami yang tidak sempurna ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan bangkit berdiri. Mari kita menyempurnakan doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman bisa kembali. Baik, tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Kang Ince. Namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, hidup untuk mengetahui firman-Mu. Kau sempurna
kita semua. Shalom. Shalom. Pada saat ini kita sangat mengucap syukur di mana kita masih berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Dan langsung saja kita sama-sama membukakan Alkitab kita yang terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ke-20. Kita membacakannya silih berganti. Ayatnya yang pertama laki-laki dan ayatnya yang kedua perempuan, dan ayatnya yang ke-20 nanti kita bersama-sama. Dengan judul perikop perkawinan Simson dan teka-tekinya. Laki-laki. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu, kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada bangkai singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya, dan memberikannya juga kepada mereka, lalu mereka memakannya. Tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihlah 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat memberi jawabannya yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan menyebabnya, maka aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawabannya kepadaku, maka kamulah yang harus memberikan 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang keluar keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan? Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepada
Tetapi istrinya itu menangis di sampingnya selama ke-7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukanlah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang Mekah itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinanmu, pasti kamu tidak menebak teka-teki itu. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Kita sama-sama. Maka diberikannya istri Simson itu kepada kawannya bekas pengirimnya. Amin. Sebelum kita membahas kitab Amsal ini, hakim-hakim ini, kita membacakan dulu latar belakangnya. Simson adalah hakim ketiga dari terakhir dari zaman anak-anak Israel kuno. Dan Simson ini adalah menjadi seorang najis Allah, di mana Simson mempunyai ayah yang namanya Manoah, dan istri Manoah ini mandul, yang bisa dikatakan tidak mempunyai anak. Dan suatu saat Tuhan berkuasa atas istri Manoah, dan dia mengandung seorang anak laki-laki yang bernama Simson. Dan Simson lahir untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Filistin selama 40 tahun lamanya. Jadi, dan setelah itu dengan ayat yang kita baca di ayatnya pasalnya yang ke-14 ini, di mana perjalanan Simson dalam seperti perikop, yaitu perkawinan Simson dan teka-tekinya, di mana perjalanan Simson menuju Timnah, datang ke Timnah untuk melihat gadis Filistin. Dan di situ seperti di ayatnya yang pertama, Simson pergi ke Timnah, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Dan setelah dia melihat gadis Filistin tersebut, dia kembali dan dia menghampiri kedua orang tuanya. Dan dia berkata kepada orang tuanya, supaya gadis Filistin itu, supaya dia memilikinya, supaya orang tuanya mengambil gadis Filistin ini untuk Simson. Dan apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya Simson pada saat itu, seperti di ayatnya yang ketiga, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Jadi setelah itu orang tua Simson datang ke Timnah, dan di perjalanan di kebun anggur mereka dijumpai seekor singa, di mana singa ini mengaum di depan Simson. Dan apa yang dilakukan Simson pada saat itu? Dia sama sekali tidak merasakan ketakutan, karena dia tahu itu semua terjadi karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan setelah itu adalah yang namanya teka-teki Simson. Kenapa ada teka-teki Simson? Karena setelah dia mencabik-cabik seekor singa tadi, dan dia kembali melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Disitulah mengapa dikasih di perikopnya perkawinan Simson dan teka-tekinya. Tapi dengan perjalanan mereka, Tuhan menolong Simson dalam setiap perjalanan hidupnya.
Dan pada saat ini saya mengambil tema yaitu Tuhan menolong orang percaya. Sepertikah Tuhan menolong orang percaya? Jadi kita memiliki iman kepada Kristus Yesus, yang artinya kita mampu memiliki kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita mematuhi apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, seperti nanti di firman Tuhan yang cerita Simson ini. Jadi bagaimana cara Tuhan menolong Simson pada saat itu? Yang menjadi poin pertama yaitu Tuhan menetapkan perjalanan Simson. Kita bisa melihat di ayatnya yang keempat. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel, di mana Tuhan mengizinkan Simson menikahi gadis Filistin pada saat itu. Dia datang ke Timna dan juga orang tuanya ikut ke Timna untuk mengambil gadis Filistin tersebut. Pada saat itu, setelah dia memberitahukan kepada orang tuanya, dan orang tuanya seperti di ayatnya yang ketiga tadi, dan walaupun yang kita tahu bangsa Filistin ini adalah orang yang memperbudak bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Tapi untuk apa Simson menikahi gadis Filistin tersebut? Padahal sudah diketahui sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya, di mana bangsa Filistin pada saat itu sudah menguasai bangsa Israel selama 40 tahun lamanya. Tapi kenapa Simson mau menikahi gadis Filistin pada saat itu? Dan sangat jelas, dan juga kenapa Tuhan mengizinkan Simson menikahi gadis Filistin tersebut? Itu semua terjadi karena penetapan perjalanan Simson untuk menyelamatkan bangsa Israel. Seperti di ayatnya yang keempat, yaitu karena sebab memang Simson harus mencari gara-gara kepada orang Filistin pada saat itu. Dan juga setelah mengetahui hal itu, Simson ini juga sangat mempunyai prinsip. Apa prinsip yang dimiliki oleh Simson? Prinsip yang dimiliki oleh Simson, walaupun kedua orang tuanya tadi melarang dia supaya tidak menikahi gadis Filistin, supaya Simson ini menikahi sebangsa dengannya, yaitu bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan Simson pada saat itu? Dia mempunyai prinsip, dia menikahi gadis Filistin pada saat itu. Dan itu semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Itu terjadi karena seizin Tuhan dalam kehidupan Simson. Dan kalau kita juga diperhadapkan seperti Simson, apakah kita mempunyai prinsip seperti Simson? Marilah kita seperti Simson. Kalau itu semua karena rencana Tuhan, kalau itu semua terjadi karena kehendak Tuhan, marilah kita mengikutinya. Karena itu semua terjadi karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Seperti Tuhan menetapkan perjalanan Simson, dan begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita bersama-sama berjalan seturut kehendak Tuhan, pasti juga Tuhan akan menolong kita. Yang menjadi poin kedua yaitu Roh Tuhan menyertai Simson. Kita bisa melihatnya, membacakannya di ayatnya yang ke-6, salah seorang membacakannya. Kemudian ayat yang ke-6, pada waktu itu Berdirilah.
biar kelihatan. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya sampai orang mencabik, seperti orang mencabik anak kambing, tanpa apa-apa di tangannya. Tapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang telah dilakukannya itu. Terima kasih. Sangat jelas sekali di mana seperti poin ini roh Tuhan menyertai Simpson, di mana perjalanan Simpson beserta keluarganya yang pergi ke Timna untuk menemui gadis Filistin pada saat itu, seperti di ayatnya sebelumnya, yaitu ayatnya yang kelima. Lalu pergilah Simpson beserta ayah dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simpson dengan mengaum. Walaupun ada seekor singa yang mengaum dan mau menghampiri Simpson, di situ Simpson tidak sama sekali merasa ketakutan. Karena dia tahu kalau Tuhan sanggup menolong dan menyertainya. Karena yang tadinya Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah Simpson datang ke Timna untuk menikahi gadis Filistin pada saat itu, dan dia juga percaya kalau dalam perjalanannya apapun yang dihadapi Simpson pada saat itu pasti Tuhan menolong dan menyertainya. Jadi dia bisa menyelesaikan suatu rintangan dalam perjalanan menuju ke Timna, tapi dengan kuasa Tuhan, walaupun tadi ada seekor singa dan dia mampu mengalahkan seekor singa itu tanpa senjata, tanpa pedang di tangannya, tapi dia mencabik-cabik seekor singa itu tanpa bersenjata. Dia seperti mencabik seekor anak kambing. Dan kita bayangin dalam kehidupan kita, kalau kita diperhadapkan seperti Simpson, kita datang, contohnya aja kita datang ke Ragunan. Kalau kita melihat seekor binatang yang mungkin membuat kita takut, apa yang kita lakukan? Pasti kita takut, lari, bisa aja kita teriak karena merasa ketakutan. Tapi apa yang dilakukan Simpson pada saat itu? Dia tenang. Dia tidak lari, dia tidak mencari senjata untuk membunuh singa tadi. Jadi pada saat itu dia tidak takut sama sekali karena Tuhan sudah menyertainya. Karena tadi di ayat itu roh Tuhan menyertai Simpson. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita diperhadapkan dalam suatu masalah atau suatu rintangan yang mungkin membuat kita takut atau gelisah, janganlah kita cepat takut. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong dan menyertai setiap kehidupan kita. Jadi marilah kita janganlah hidup kita ini merasa takut jika merasa dalam suatu masalah atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti Tuhan sudah menetapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Karena seperti Simpson tadi, yang walaupun ada seekor singa, tapi roh Tuhan menyertai Simpson. Seperti di mana Simpson tadi mencabik-cabik seekor singa tanpa bersenjata. Yang menjadi poin ketiga yaitu Tuhan memberikan kelebihan kepada Simpson. Kita bisa melihatnya di ayatnya yang ke-18. Salah seorang membacakannya. Lalu pada hari
matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan membungkuk binaku, pasti kamu tidak menebak teka-teki. Terima kasih. Jadi Tuhan memberikan kelebihan kepada Simson. Yang kita tahu, Simson ini adalah seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal karena kekuatannya. Dan juga Tuhan memberikan suatu kelebihan kepada Simson yang mungkin tidak dimiliki oleh orang Filistin pada saat itu, di mana dia mampu mengalahkan seekor singa tanpa bersenjata. Walaupun yang kita tahu Simson adalah orang yang berdosa dan banyak melakukan suatu kesalahan, tapi Tuhan masih menolong Simson dalam setiap masalah, setiap apapun yang dihadapi Simson pada saat itu. Tuhan masih bersama-sama dengan Simson. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita banyak sekali melakukan suatu pelanggaran, banyak sekali melakukan kesalahan yang mungkin tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan juga Tuhan masih memberikan kita suatu kelebihan, dan Tuhan mau kelebihan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, marilah kita memanfaatkannya demi kemuliaan nama Tuhan. Seperti Simson tadi yang mampu memberikan sebuah teka-teki kepada orang Filistin tadi, walaupun orang Filistin sulit menjawabnya, walaupun ujung-ujungnya nanti dengan kecurangan bangsa Filistin mengetahui apa maksud dari teka-teki yang diberikan oleh Simson pada saat itu. Yang menjadi poin keempat yaitu Tuhan menolong Simson. Kita bisa melihatnya di ayatnya yang ke-19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnyalah 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga menyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Walaupun teka-teki Simson pada saat itu sudah bisa dijawab oleh orang bangsa Filistin pada saat itu. Walaupun dan orang Filistin itu bisa menjawab pertanyaan, bisa menjawab teka-teki yang diberikan oleh Simson pada saat itu. Itu semua mereka bisa menjawabnya karena kecurangan. Di mana orang Filistin melakukan suatu kecurangan karena mereka tidak bisa menjawab teka-teki yang diberikan oleh Simson kepada bangsa Filistin. Karena tadi barang siapa seperti di ayat sebelumnya mengatakan, barang siapa yang bisa menjawab teka-teki yang saya berikan itu, saya akan memberikan kepada orang 30 orang, dan saya akan memberikan baju kebesaran. Dan begitu juga sebaliknya, jika bangsa Filistin tidak bisa menjawab maksud dari teka-teki yang diberikan oleh Simson, dan jadi orang Filistinlah yang memberikan baju kebesaran kepada Simson pada saat itu. Tapi dengan bangsa Filistin tadi yang tidak bisa menjawab teka-tekinya selama 3 hari, maka mereka menghampiri istri Simson. Orang Filistin ini menghampiri Simson dan mengancam istrinya. Seperti di ayatnya yang ke-15. Pada hari ke-7
Berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Jadi sangat jelas sekali di sini, di mana orang Filistin melakukan kecurangan dengan memanfaatkan istri Simson untuk mengetahui apa maksud dari teka-teki yang diberikan oleh Simson pada saat itu. Jadi setelah itu datanglah istri Simson menghampiri Simson supaya dia memberitahukan apa maksud dari teka-teki yang diberikannya kepada orang Filistin pada saat itu. Dan seperti lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang-orang sebangsaku, sahutnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Jadi awalnya Simson tidak memberitahukan kepada istrinya apa maksud dari teka-teki yang diberikannya kepada bangsa Filistin pada saat itu. Tapi apa yang bilang? Jadi, dan Simson berkata kepada istrinya, masa aku beritahukan kepadamu, padahal kepada keluargaku aja, kepada orang tuaku saya tidak beritahukan. Tapi apa yang dilakukan istri Simson pada saat itu? Dia menangis, dia selalu membujuk-bujuk, dia membujuk suaminya, dan dia merengek-rengek supaya suaminya memberitahukan apa maksud dari teka-teki yang diberikan oleh Simson kepada bangsa Filistin pada saat itu. Jadi setelah itu, karena istri Simson merengek-rengek pengen tahu apa maksud dari teka-teki itu, supaya dia memberitahukan kepada bangsa Filistin pada saat itu, supaya karena ancaman yang diberikan orang Filistin kepada istri Simson. Jadi setelah itu maka lalu istri Simson memberitahukan apa jawaban teka-teki yang diberikan oleh Simson kepada bangsanya pada saat itu. Dan setelah itu, seperti di ayatnya yang ke-18, apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak menebak teka-tekiku. Jadi sangat jelas sekali kecurangan orang Filistin dalam menjawab teka-teki yang diberikan oleh Simson pada saat itu. Jadi walaupun dalam keadaan marah, walaupun Simson dengan tadinya dia marah kepada istrinya karena sudah memberitahukan apa maksud dari teka-teki yang diberikan oleh Simson kepada orang Filistin, dan juga Tuhan masih menolong Simson walaupun caranya salah, tapi Tuhan masih menolong Simson. Di mana seperti di ayatnya yang ke-19, maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala, lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya. Jadi sangat jelas sekali Tuhan masih menolong Simson walaupun cara ini salah,
tapi Tuhan masih menolong Simson pada saat itu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Walaupun ada yang melakukan suatu kecurangan kepada kita, janganlah kita membalas kecurangan mereka itu. Biarkanlah Tuhan yang membalas suatu kecurangan mereka itu. Karena Tuhan berpihak kepada orang yang benar, apalagi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong orang yang setia seperti yang dilakukan Tuhan untuk menolong Simson pada saat itu. Jadi, yang menjadi apakah dalam Tuhan menolong, seperti tema tadi, Tuhan menolong orang percaya. Apakah jika Tuhan sudah menolong kita, apalagi kita di tempat ini hamba-hamba Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, apakah kalau Tuhan menetapkan kehidupan kita, apakah di saat Tuhan mempergunakan atau memperalat hidup kita untuk menyelamatkan, seperti menyelamatkan bangsa Israel, apakah kita melakukannya? Seperti kalau kita berjalan seturut kehendak Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong kita. Pasti kalau kita mengikuti jalannya Tuhan, pasti Tuhan akan menolong dan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi yang menjadi kesimpulannya dalam kehidupan kita sama-sama membacakan kesimpulannya. 3, 2, 1. Dalam menggali dan mengembangkan suatu kelebihan yang kita miliki, marilah kita menggunakannya sesuai dengan rencana Tuhan dan bijak menggunakan kelebihan untuk lebih berpihak pada keadilan. Kita percaya bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk mengubah keadaan jadi lebih baik ketika mengandalkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, di mana Tuhan menolong Simson dalam setiap perjalanannya. Dan begitu juga dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami berjalan dengan jalan-Mu Tuhan, pasti Tuhan menolong dan menyertai setiap kami yang ada di tempat ini. Bapa yang baik, setiap kelemahan, kekurangan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan. Tuhan sempurnakan dalam kehidupan kami. Setiap firman yang kami dengar juga Tuhan, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami dan bisa kami lakukan dalam setiap perjalanan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.